manakah kemenanganmu? Saudara tahu, kalau iblis ada di sini, iblis nggak bisa apa-apa, dia diam aja. Lu ngomong coba. Iblis, lu tuh udah kalah. Ngomong-ngomong gitu. Iya, tapi jangan nunjuk sebelahnya. Saudara tunjuknya di bawah. Iblis, kamu tuh udah kalah. Bilang begitu. Saudara tahu nggak? Ketika saudara ngomong gitu tuh iblis tuh diem. Dia nggak bisa. Apaan lu? Enggak. Lu kalah. Lu mutlak kalahnya. Lu nggak punya lagi kekuatan. Ngerti lu sekalian? Sedangkan kemenangan yang Yesus peroleh itu bukan untuk dia, buat kita. Semua bilang amin. Ada di kita. Ngerti ya saudara? Tuhan beli rumah. Begitu tuh, orang tua beli rumah, dapat sertifikatnya buat lu. Saudara bisa ngerti kan? Buat kita, bukan untuk dia. Tuhan itu punya segala-galanya. Dia mati, dia menang buat kita. Semua bilang amin. Baca ayatnya lagi James. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Iya. Hai maut, di manakah sengatmu? Iya. Sengatmu ialah dosa. Betul. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, dosa itu karena ada hukum Taurat. Tidak ada hukum Taurat, nggak ada dosa. Saya mau nanya sama saudara. Saudara yang pakai baju merah hari ini, saudara tahu nggak kalau masuk gereja YJM pakai baju merah itu salah? Nggak tahu kan? Tapi kalau seandainya sudah ada pengumuman bagi jemaat YJM dilarang pakai baju merah, saudara tetap baju merah pakai baju merah, salah nggak? Pintar, ngerti ya saudara sekalian? Nah dengar ya saudara, selama tidak ada hukum Taurat nggak ada dosa. Nah sejak ada hukum Taurat, oh begini nih salah, hormatilah orang tuamu, jangan begini, jangan begini, saudara lakukan, jadi salah. Berarti dosa itu ada mesin yang muter. Nah mesinnya namanya hukum Taurat. Sedangkan kita tidak di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Semua bilang amin. Kita hidup di bawah kasih karunia, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan yang lakukan untuk kita. Semua bilang amin. Maka dari itu saudara sekalian, dosa ada karena hukum Taurat, sedangkan kita sudah tidak ada di bawah hukum Taurat. Pak, jadi nggak bisa bikin dosa? Bisa, tapi tidak dikuasai dosa. Saya ulang, bisa bikin salah? Bisa. Pendeta bisa salah? Bisa. Karena apa saudara sekalian? Semua manusia bisa bikin salah, tapi tidak dikuasai. Nangkep ya? Tidak dikuasai oleh kesalahan. Salah bisa, tapi tidak dikuasai. Kenapa? Orang Kristen yang setia kepada Tuhan, yang hidup dalam kemenangan Tuhan, kalau dia berbuat salah, dia pasti segera minta ampun sama Tuhan. Saya ngerti kan? Dia akan berkata, Tuhan saya salah, ampuni saya. Tuhan akan kasih kesempatan kita untuk bertobat. Semua bilang amin. Karena pertobatan tidak terjadi sekali, pertobatan itu terjadi berkali-kali. Mengerti saudara sekalian? Sampai pada kesempurnaan. Oleh karena itu saudara sekalian, kita mengucap syukur karena sengat dosa itu sudah dipatahkan. Lanjutkan James. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, kemenangan Yesus buat kita. Sekarang dia sudah ada di sorga. Dia tidak perlu menang karena dia memang pemenang. Lihat saudara sekalian, sekarang mandat itu bukan ada di tangan Yesus. Mandat itu ada di tangan kita. Dengarkan baik-baik. Kemenangan Yesus, surat kemenangan, akte sertifikat itu sekarang ada di kita. Kenapa nggak ada di Yesus? Yesus delegasikan buat kita, sehingga tidak ada hukumnya kita kalah. Semua bilang amin. Tidak ada hukumnya kita kalah. Cuman yang jadi masalah saudara, iblis memang sudah kalah, tapi dia belum mati, masih hidup. Dia akan terus berusaha menjegal kita supaya kita jatuh dalam iman. Tujuan iblis bukan membuat saudara sakit, bukan membuat saudara mati. Orang Kristen sakit mati itu luar biasa. Semua bilang amin. Karena dia ketemu sama Tuhan. Makanya iblis paling sebel kalau lihat ada orang Kristen mati. Kenapa? Satu jiwa masuk surga. Semua bilang amin. Makanya dia kepengennya apa? Jangan mati lu hidup sampai murtad, sampai meninggalkan Tuhan, sampai akhirnya dia percaya kepada ilah lain. Dengarkan baik-baik. Nah, orang yang demikian adalah orang yang tidak hidup di dalam kekuasaannya Tuhan. Dia keluar dari sini nih. Tuh. Sedangkan kita tidak. Perhatikan baik-baik. Kita ada di sini. Lalu saudara sekalian dengarkan, kalau kita ada di sini,
Apa saudara pikir iblis nggak pengen bikin kita keluar? Dia pengen bikin kita keluar. Tapi sayang saudara, iblis tidak menampakkan diri dengan wajah aslinya. Saya lebih senang dia menampakkan diri dengan wajah aslinya. Dengan giginya yang tonggos, cakarnya yang tajam, ngerti sekalian. Ada tanduknya di atas kepala yang botak. Maaf. Gondrong, ngerti sekalian. Iblis gondrong, terus kan gondrong, terus kan. Lalu dia nakut-nakutin saudara dan berkata, murtad kau. Saudara, kalau iblis begitu, saudara nggak akan takut. Ya takut sebentar aja, kaget gitu, saudara sekalian, kenapa mirip gua kira-kira gitu. Saudara aku dalam nama Yesus keluar kan gitu kan. Ini enggak. Dengan masalah. Karena apa? Karena iblis belum mati, tetapi dia sudah tidak punya kekuatan. Iblis itu sudah bukan mati. Iblis itu sudah kalah seperti singa ompong yang tidak punya gigi. Mengerti maksud saya? Jadi tidak ada giginya. Kalau saudara masuk ke mulut singa yang tidak ada giginya, itu kayak dipijetin. Saya bisa ngerti kan? Tetapi iblis masih punya aumannya. Singa itu masih ada aumannya. Jadi begitu saudara lewat, saudara kemudian singa saudara takut. Padahal nggak ada giginya. Cakarnya pun nggak ada. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, iblis pakai trik yang sama. Ketika dia menjatuhkan Adam dan Hawa, dia pakai tipuan. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada ayat yang berkata begini. Iblis ambil buah, lalu kemudian menjejalkan ke mulut Hawa. Nggak ada. Tapi dia pakai trik. Triknya smoothnya luar biasa. Lalu berkata, Hawa, bukankah Tuhan berkata, pohon di taman ini semuanya jangan dimakan. Enggak, kata Tuhan, lu jangan ngedulun gua, lu yang khotbah, gua yang baca ayat nih. Iblis bilang, tentu Tuhan berfirman begini, pohon buah-buahan di taman ini jangan dimakan, bukan? Lalu jawabnya apa? Bukan. Pohon di dalam taman ini boleh dimakan. Selesai. Ini enggak, dia kepancing sama triknya. Tapi pohon ini enggak boleh. Sing teko, apa sih kalau takon? Apa kalau bahasa Jawanya takon ya? Sing takon sopo. Kan begitu kan? Seperti misalnya saya tanya sama Pak Hakim, istrimu Eli bukan? Lah kan siapa Hakim bilang, bukan, istri saya Shirley. Tapi istri Pak Li namanya Bu Acen. Yang nanya siapa? Saudara ngerti kan ayat ini kan? Sudah perhatikan baik-baik. Dan dia sekarang pakai trik yang sama. Dia nggak sadar atau apa saudara bahwa kita udah ngerti kebenaran ini. Nangkep ya saudara sekalian. Dia pakai trik yang sama. Orang dia cuma nanya ini, lalu manusia giring ke sini, ya kena. Ngerti ya saudara sekalian? Makanya yang kita hadapi sekarang adalah singa ompong yang tidak punya gigi, yang tidak punya cakar, tapi punya tipuan. Buka Efesus 6 dulu ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Iya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Iya. Di dalam kekuatan kuasanya. Iya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan. Gak usah ngelawan, menang. Ngerti saudara sekalian? Saudara bentengi diri saudara terhadap muslihatnya iblis. Teruskan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semua bisa bilang amin. Nah dengar ya saudara sekalian, sebetulnya ingat baik-baik ya, tolong ingat. Kekuatan yang Tuhan berikan pada kita itu udah luar biasa sekali. Nah dengar ya saudara, kekuatan yang Tuhan beri sama kita itu mutlak iblis tuh nggak bisa ambil, nggak bisa ambil ini. Semua bilang amin. Tapi iblis bisa bikin kita impoten nggak pakai ini. Mengerti saudara sekalian? Kalau ditanya kekuatan Tuhan ada nggak? Ada di dalam kita, tapi kita tidak mampu mempergunakannya. Kadang-kadang mempergunakannya jadi salah. Bukan iblis yang ditusuk, bukan iblis yang diserang, tetapi pendeta lain, hamba Tuhan lain, orang Kristen lain. Bukan di sini, bukan. Iya di gereja lain gitu ya.
Saudara ini, saya ingat seseorang namanya Rick Joyner. Rick Joyner itu dia dapat penglihatan. Dia melihat tentara orang-orang Kristen sedang berjalan. Saudara perhatikan baik, rombongan jalan. Di tangan kirinya ada tameng. Di tangan kanannya ada pedang sama tombak. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi Rick Joyner dia melihat begini, saudara. Ketika mereka jalan, mereka punya tameng, mereka punya perisai, mereka punya senjata, tapi mereka nggak mampu mempergunakannya. Di atas mereka ada yang seliweran, hus, hus. Mereka pikir itu Roh Kudus. Nangkep ya saudara sekalian. Padahal itu burung hitam. Lalu mereka ngerasa anget. Mereka pikir urapan, padahal tainya burung. Saudara bisa ngerti kan? Itu kata Rick Joyner. Lalu saudara sekalian, tameng sama pedang itu, dia bukan pakai untuk melawan iblis, tapi nusuk orang yang di sebelahnya. Sehingga ketika